singa itu kalau rambutnya cepak kehilangan karismanya. Karena identik gede, ya dia kan kayak gitu karena jasnya aja berapa juta tuh. Profesor bilang, saya ini kayak kacamata saya. Karena kalau saya lepas kacamata, saya kelihatan imut banget. Bahkan saya agak nambah brewok saya dikit, supaya kelihatan saya punya authority, kelihatan kredibel, sehingga ilmu saya bisa mudah ditransfer. Jadi orang kan bertumbuh guys dengan latihan tadi. Even Steve Jobs tuh butuh latihan. Kalau misalnya hari ini kamu ada dalam kondisi ngomong masih takut, gemeteran, atau misalnya belum bisa bicara secara lancar, you need to be worried. Kenapa? Latihan aja terus menerus. Karena dengan latihan kita bisa jadi lebih mahir. This is iSpotlight. Halo Aizen, welcome to iSpotlight, IIRC Spotlight. Ini adalah ruang diskusi dengan para inspirator dan pemimpin yang membentuk masa depan. Hari ini, episode kedua, kita membahas tentang Speak Like CEO. Coba tebak gue punya siapa di sini? Ada yang bisa tebak? Tada! Ini dia tamu kita hari ini. Halo semuanya, halo Mbak Tina. Halo Mas Ari, ya boleh perkenalkan diri dulu Mas Ari? Siap, halo semuanya. Saya Ari Budi Utomo sebagai CEO dan founder dari Edes Consulting dan memimpin beberapa institusi yang hari ini mudah-mudahan bisa sharing ya Mbak ya, berbagi diskusi, mudah-mudahan memberikan kontribusi dan beri dampak untuk teman-teman Aizen ya. Siap. Oke. Nah hari ini teman-teman kita memang membawa topik yang cukup ringan, tampak sederhana tetapi sebetulnya luar biasa dampaknya, yaitu bagaimana bisa berbicara seperti layaknya seorang CEO. Dan Mas Ari kita undang tentu ada dasarnya. Pertama beliau adalah CEO dari mana Mas Ari? Ideas Consulting. Ideas Consulting. Nah, selain itu beliau juga adalah senior consultant dan training dari IIRC, teman-teman. Jadi klien-kliennya IIRC pasti udah familiar ya, karena beliau sudah banyak sekali mengisi topik-topik tentang communication, leadership, motivation, dan topik-topik relevan soft skill lainnya ya. Jadi hari ini memang kita hari ini Mas akan ngebahas sebetulnya gimana cara berbicara seperti seorang CEO. Siap. Nah, apa sih sebetulnya definisi, kalau kita kasih definisi lah, atau ruang lingkup Speak Like CEO itu? Siap, Mbak Tina, kalau ngomong atau berbicara mengenai Speak Like CEO ini memang agak berbeda dengan public speaking secara umum, gitu ya. Karena kalau public speaking itu tujuannya banyak. Ada berbagai macam objektif, misalnya hanya menyampaikan informasi, atau sosialisasi, meyakinkan sampai jualan ya, atau pitching satu ide. Tapi kalau Speak Like CEO ini memang konteksnya, CEO itu identik dengan orang-orang yang bisa menggerakkan orang, bisa menginfluence dan mempersuasi orang. Jadi kalau Speak Like CEO berarti sudah masuknya ke ranah strategi komunikasi. Bagaimana CEO yang memiliki pandangan mengenai satu goals atau satu visi, ini bisa disampaikan, diterjemahkan secara simpel kepada semua layer yang ada di organisasi, sehingga mereka bisa melihat, memvisualisasikan bayangan atau goal si CEO tersebut. Nah, bayangan dari CEO tersebut, goal tersebut, visi ke depan tersebut, itu jadi inspirasi bagi seluruh tim. Sebuah arah dan sebuah harapan bagi semua tim. Jadi CEO ini memang orang yang harusnya memiliki kemampuan storytelling yang sangat excellent. Sehingga pada saat dia bercerita mengenai satu impian, goal, semua orang itu menjadi tergerak ya untuk mencapai dan berjuang untuk mencapai visi tersebut. Nah, itu kira-kira definisi Speak Like CEO. Definisinya tampak sederhana, tapi kalau kita coba chunking atau kita lihat detail, banyak banget guys di dalamnya. Pertama tadi, bahwa perlu menerjemahkan visi. Memahami visi aja udah butuh waktu guys, gitu ya. Apa sih visi, apa misi gitu ya. Nah kemudian kita nggak cuma menerjemahkan, tapi bagaimana apa yang kita sampaikan dari visi misi itu akhirnya dimengerti dan mendapatkan inspirasi bagi orang yang mendengarkan. Gitu ya Mas? Betul sekali. Oke, pelan-pelan. Ini sebetulnya kontennya kalau kita lihat banyak nih di dalamnya ya, gitu ya. Tapi kita coba, saya tertarik nih, bagaimana akhirnya pesan itu bisa menginspirasi atau memberikan dampak. Berarti kan sebetulnya ada juga yang orang bilang bahwa sebetulnya berbicara seperti CEO itu sama seperti berbicara dengan dampak atau speak with impact gitu ya. Nah itu gimana menurut Mas Ari sendiri? Iya, yang pertama ini mungkin prinsip awal dulu Mbak. Sebelum jauh kita berbicara mengenai Speak Like CEO dan berbagai macam strategi komunikasi, mungkin ini prinsip yang perlu saya share dulu ke teman-teman Aizen, bahwa kalau kita melihat ada seorang CEO yang tampil di town hall misalnya, terus dia menginspirasi benar-benar keren banget, terus kita bisa terbawa suasana, bahkan kita pengen
benar-benar drive atau benar-benar memberikan yang terbaik. Pertama prinsipnya adalah great communicators atau CEO yang keren banget itu tidak tiba-tiba langsung bisa jago mulai dari tadi ya public speakingnya jago, persuasionnya jago, storytellingnya jago, enggak. Itu semuanya mereka berlatih. Ya, jadi berlatih guys. Mereka latihan, bahkan mereka biasanya punya mentor, punya partner, dapat feedback. Bahkan saya bisa dibilang menjadi partner belajar beberapa CEO atau tokoh-tokoh yang pengen dilatih feedback sebelum town hall gitu Mbak. Ya, jadi benar-benar dicek dari gesture, dari body language, pilihan kata, diksi dan lain-lain. Termasuk kalau kita lihat tokoh-tokoh besar ya, presiden atau mungkin top leader gitu, itu mereka berlatih bahkan sendiri juga akan rehearsal terus-menerus gitu. Jadi misalnya tokoh besar Indonesia, Bung Karno misalnya ya, ternyata dari mudanya itu sudah belajar dari Pak Hos Cokroaminoto itu dari mulai skrip, writing, terus bagaimana memvisualisasi masa depan, visi dan lain-lain. Jadi teman-teman Aizen semua, kalau kita lihat ada orang yang bagus banget dalam menjelaskan, menyampaikan sebuah gagasan sehingga memberikan dampak, dulunya juga amatir. Dulunya pasti nervous juga, dulunya pasti bingung juga, dulunya pasti nggak tahu cara merangkai narasi atau membangun konteks atau ngehook satu pesan, itu pasti dulunya sangat sulit gitu. Sehingga mereka berlatih sehingga akhirnya bisa memberikan peningkatan pada kompetensinya dan makin powerful. Dan yang kedua, ini bukan teori, tapi memang Speak Like CEO ini memang harus dilatih. Jadi CEO ini memang kalau pertama kali town hall pasti ya kita bisa akan lihat. Kalau ada dokumentasi kita akan bisa melihat mana town hall pertama sampai town hall ke-10. Dan kita akan lihat perbedaan energinya, bahasa tubuhnya, skripnya dan lain-lain. Semakin banyak dia berlatih dan dapat feedback, saya menyebutnya deliberate practice gitu ya. Ini akan beda banget hasilnya dan akan memberikan dampak yang berbeda. Itu mungkin Mbak Tina yang pertama ya. Oke, baik. Jadi guys, sebetulnya untuk bisa memberikan dampak ataupun menjadi seorang speaker kayak CEO gitu ya. Nah, kita perlu latihan. Nah, itulah kenapa ada IRC. Kita masuk nih, iklan guys gitu ya. Jadi kita memang ada trainingnya juga gitu. Dan tadi kata kuncinya juga perlu mentor gitu. Dan ini emang dibutuhkan gitu ya. Nah, tapi sebenarnya kalau Mas Ari sendiri nih, ada nggak sih mentor yang emang dikagumin gitu atau tokoh yang memang jadi contoh role model Mas Ari untuk bisa menjadi seorang speaker yang oke banget gitu? Siap, banyak banget mentor saya Mbak. Jadi kalau dibilang guru atau role model yang membuat saya tumbuh itu banyak sekali dari dalam negeri dan luar negeri ya. Kalau dari luar negeri CEO yang paling saya suka almarhum Steve Jobs sebenarnya. Jadi Steve Jobs ini saya melihat dari pertama kali saya meneliti dari pertama kali dia speech sebagai CEO ya, town hall pertama atau mungkin speak pertama, itu masih saya bilang energinya masih rendah sekali, kayak nggak punya bahasa tubuh ya, terus masih garuk-garuk, rambut bingung, blank dan lain-lain gitu. Tapi seiring waktu saya lihat dia makin berubah Mbak, makin berkembang gitu. Nah yang saya lihat dia ternyata rajin banget latihan. Jadi sebelum launching produk karena dia cinta banget sama produknya, dia sama Apple itu care banget, sehingga dia rata-rata tuh latihannya 3 minggu sampai 3 bulan sebelum dia tampil untuk launch produk gitu. Dan itu pakai ini juga, pakai penonton bayaran untuk simulasi dan rehearsal benar-benar mendekati acara hari H. Jadi kalau kita lihat kenapa dia tampilnya bisa keren, flawless banget, enjoy di panggung, menjelaskan produk, itu karena dia latihan sendirinya, latihan di depan forumnya, latihan di depan penonton-penonton yang dilatih atau bayaran itu berkali-kali. Sehingga waktu di hari H, pada saat kita pernah lihat juga ada masalah, misalnya pada saat ada wifi-nya problem, gitu, tetap enjoy aja, tetap bisa tenang, bisa take over situasi dan kemudian tampil dengan baik di semua kondisinya. Nah, kalau figur-figur di Indonesia banyak banget ya, dan itu sudah bukan hanya jadi guru tapi jadi partner belajar, diskusi, minta feedback, dan sering saya lihat juga penampilan-penampilan mereka. Dan saran saya kalau misalnya lihat ada tokoh yang keren banget di YouTube gitu ya misalnya, boleh dicek waktu dia pertama kali upload video. Nah, itu akan kita lihat bagaimana cara dia perkembangan, gitu ya? Cara dia pertama kali upload, cara dia pertama kali berkomunikasi sampai misalnya subscriber-nya udah berapa juta gitu. Kemarin saya lihat YouTuber nomor 1 dunia ya, Mr. Beast. Awal pertama kali dia upload gitu ya, masih bisa dibilang amatir banget, cupu banget ya. Baru subscriber mungkin baru 3 orang, 4 orang, tapi begitu sekarang udah hampir 300 juta orang,
udah beda banget energinya dan cara dia menyampaikan. Itu sih Mbak Tina. Jadi orang pun bertumbuh guys dengan latihan tadi. Even Steve Jobs ya gitu ya. Dan dia butuh latihan. Saya juga baru tahu nih kalau dia sampai mengundang orang untuk dibayar ya untuk mendengarkan dia dan dia bisa praktis di sana ya. Oke. Nah, kalau misalnya Mas Ari sendiri gimana? Biasanya praktis juga nggak dalam pengertian undang orang nggak untuk ngelihat ngasih feedback sebelum tampil atau sebetulnya sekarang udah natural aja? Siap. Memang kalau saya sendiri juga menjalani apa yang dialami oleh para CEO atau para konsultan atau para top leader atau top speaker ya. Memang kalau saya dari SMP Mbak ya, dari SMP memang waktu itu kecebur di satu sekolah ya yang harus mewajibkan kita pidato gitu. Jadi pidato ini memang harus dipaksa. Nah, karena dipaksa keadaan, jadi harus maju dan tampil. Kondisinya gemeteran, terus trembling, nervous, hormon kortisolnya muncul, tapi harus diselesaikan. Nah, SMP itu ngerubah sensasi maju ke depan. Nah, biasanya orang karena terlambat belajar, baru kerja tuh baru mulai berani tampil dan mulai enjoy. Kalau saya dari SMP. Jadi dari SMP kita masih kayak baru baca buku komik, beliau udah latihan bicara depan umum. Jadi latihan pidato. Nah, SMA udah jadi ketua OSIS yang kampanye kemana-mana. Nah, kuliah saya daftar radio, keterima karena mungkin udah latihan dari SMP. Waktu itu ada 1.000 aplikan pendaftar, saya kuliah waktu itu di Jogja. Kemudian daftar ada 1.000 orang, saya keterima waktu itu. Nah, itu warna suara, warna vokal. Di situ di drill lagi selama 6 bulan, Mbak. Nah, 6 bulan itu baru on air pertama. On airnya itu juga tengah malam, belum ada orang, jadi biar aman gitu ya. Sampai akhirnya mulai enjoy di dunia broadcasting, menjadi master of ceremony, dan akhirnya masuk organisasi corporate, menjadi seorang instruktur, trainer, pengajar. Akhirnya saya menemukan public speaking yang saya sukai itu memang adalah pada saat sharing. Pada saat kita mengempower orang, pada saat orang itu skillnya meningkat dari satu titik ke titik berikutnya. Gitu sih story-nya Mbak Lina. Jadi Aizen, kalau misalnya hari ini kamu ada dalam kondisi, kalau misalnya masih ngomong, masih takut, gemeteran, atau misalnya belum bisa bicara secara lancar, no need to be worried. Kenapa? Latihan aja terus-menerus. Karena dengan latihan kita bisa jadi lebih mahir. Jadi kalau ngelihat Mas Ari ini sekarang kayak lancar cas cis cus, di training juga cas cis cus, itu butuh proses dari SMP, bayangkan ya. Ada proses di sana guys gitu. Nah, tadi sempat bilang bahwa wah, bahkan vokalnya dilatih gitu ya. Nah, kalau kita lihat ada trivia, ada verbalnya, kemudian vokalnya sama visual ya. Gimana misalnya Mas Ari sekarang kayak ngobrol tuh, saya juga kayak terkesima gitu ya. Karena confidence-nya dapet tapi tidak berlebihan gitu. Nah, gimana sebetulnya cara kita untuk membuat itu menjadi proper gitu dan melatih itu dengan baik gitu. Nah, gimana Mas? Siap, itu memang famous banget ya, trivia dari Profesor Albert Mehrabian ya, dari UCL University. Itu memang adalah hal-hal yang sering dilihat dari seorang komunikator, dari mulai visual, penampilan, vokal, dan verbal. Itu memang 3 hal yang sering jadi pembahasan utama di kelas-kelas komunikasi gitu. Dan 3 hal ini memang semuanya, 3-tiganya punya seni tersendiri Mbak. Ya, dan itu kita bahas nggak habis-habis tuh ya, mulai dari misalnya visual ya. Visual ini kan first impression, penampilan. Ini kadang-kadang orang sering lupa bahwa Steve Jobs aja cuma pakai long neck, kaos hitam, celana jeans, itu bisa menyentuh hati banyak orang gitu. Saya juga mau gitu belum tentu gitu ya, karena konteksnya itu Steve Jobs sudah punya authority, dia sudah punya perusahaan besar, dia sudah terbukti produknya disukai banyak orang, dan dia udah ngebangun brandnya seperti itu untuk produk inovatifnya Apple gitu ya. Kalau kita misalnya baru aja gabung misalnya di perusahaan, terus kita mau interview dengan direksi dengan gaya Steve Jobs, itu bisa misleading gitu ya, bisa blunder. Betul. Jadi kita nggak bisa menyamakan visual dari, oh ini gayanya begini nih. Misalnya Elon Musk, kita lihat kok dia nemuin Pak Luhut kemarin dengan Pak Jokowi pakai kaosan doang, ya karena di situ kondisinya mungkin Pak Luhut, Pak Jokowi yang kesana, kondisinya kita yang butuh, dia mungkin santai di kantornya gitu ya. Tapi pada saat kita lihat Elon diundang oleh Dewan, atau misalnya Mark Zuckerberg diundang oleh Dewan, nggak ada tuh yang pakai kaos Mbak, pakai jas rapi, pakai dasi. Mereka tahu manner, mereka tahu positioning, mereka tahu cara menampilkan first impression yang terbaik di sesuai forum. Jadi saran saya visual ini, penampilan ini really matters Mbak. Ya. Jadi memang ini yang pertama dilihat orang. Jadi pada saat kita dilihat sendiri sudah punya authority, meyakinkan, ini memudahkan kita untuk melatih yang kedua, yaitu vokal dan verbal. Tentunya vokal ini, intonasi kalau di workshop saya kan akan diolah semuanya Mbak. Ya ini nggak main-main ya masalah suara ya.
4 detik pertama, bagaimana suara yang bangun authority, bagaimana orang yang respect, ini semuanya dari suara vokal kita. Dan ini ada macam-macam tipenya dan juga cara mengcombine dan memainkan variasinya agar orang lain tertarik sama storytelling kita. Apalagi CEO kan, Speak Like CEO ini dia sudah mainkan tuh dari mulai intonasi yang mungkin punya power ya, dengan elemen apinya dia mainkan di awal nge-grab attention. Terus dia mainkan storytellingnya, suaranya agak-agak mendayu-dayu, kayak ini saya menyebutnya suara udara, suara angin ya, membuat orang lain itu menikmati sensasi perjuangan beliau pada saat awal-awal mungkin membangun mimpi. Terus nanti ada suara water, suara yang welcome, suara yang nyaman, friendly sama semua tim gitu ya. Itu vokal. Verbal apalagi? Nah, verbalnya walaupun kata Profesor Ardhid Mehrabian cuma 8%, tapi buat saya verbal ini nggak kalah pentingnya, luar biasa malah. Karena ini diksi. Diksi ini yang mempengaruhi nanti apa skrip yang akan dibangun oleh si komunikator tersebut. Makanya beberapa teman-teman konsultan, teman-teman saya itu memang ada orang-orang yang membantu top leader Mbak untuk membuat skrip storytelling, membuat skrip pilihan kata dari mulai paragraf pertama, mungkin premisnya gimana ngebangunnya, karakternya. Ini semua seni yang valuable sekali. Ya, sekarang ada ChatGPT guys. Iya, jadi kita bisa minta bantuan AI ya, betul. Mau ChatGPT, mau DeepSeek dan lain-lain untuk ngebantu kita membuat struktur storytelling, walaupun nanti harus pakai gaya kita sendiri. Gitu Mbak Dina. Siap. Nah itu ada 3. Nah kita coba bahas satu-satu ya. Pertama visual, tadi itu matters gitu. Apalagi waktu kita nggak kenal orang akan ngelihat kita gitu kan. Nah tapi jangan salah juga ya Aizen. Di sini visual itu nggak selalu harus dengan branded item yang mahal gitu ya. Tetapi memang yang bagaimana menggambarkan kamu. Nah gimana sih sebetulnya Mas tips gitu ya untuk kita secara visual gitu tampil tanpa harus selalu orang kadang-kadang identik gede, ya dia kan kayak gitu karena jasnya aja berapa juta tuh gitu kan, dari cuttingannya beda nih gitu, saya nggak punya duit, saya nggak punya modal gitu kan. Nah gimana nih tipsnya? Iya, jadi visual itu kan yang terlihat. Ya, yang terlihat itu bukan hanya penampilan atau kalau misalnya wanita Mbak Tina misalnya kerudungnya, brandnya, bukan itu sebenarnya. Visual itu lebih ke kita mantap sama apa yang kita pilih. Betul. Nah itu yang paling jadi energi yang bisa membuat kita itu secara penampilan itu orang lain enjoy. Contoh, saya ngambil contoh istri saya aja. Nah istri saya ini seorang dokter spesialis, dokter gigi spesialis yang sering kesulitan meyakinkan pasien-pasiennya Mbak Tina bahwa dia itu sebenarnya sudah senior gitu. Tapi karena mukanya mungkin imut gitu ya. Jadi orang sering menanyakan, dokter umurnya berapa dok? Lulus tahun berapa gitu. Padahal sebenarnya udah senior banget gitu ya. Jadi simple aja. Dia selain berpakaian sebagai seorang dokter, dia menggunakan masker. Nah, masker ini membuat langsung dia kelihatan kredibel, Mbak Tina. Jadi masker ini membangun authority. Jadi orang nggak menanyakan lagi, yang dilihat adalah kerjanya dan hasil kerja. Gitu. Jadi penampilan itu bukan hanya kita memikirkan mengenai brand, tapi sesuatu yang membuat kita itu langsung bisa tune in sama customer kita dan membuat orang lain nyaman. Nah, kemarin saya barusan ngambil workshop belajar lagi mengenai komunikasi, persuasion di Boston, di Harvard gitu ya. Nah, profesor kita juga bilang begitu. Profesor bilang, saya ini pakai kacamata saya, karena kalau saya lepas kacamata saya kelihatan imut banget, gitu ya. Bahkan saya agak nambah brewok saya dikit supaya kelihatan saya punya authority, kelihatan kredibel sehingga ilmu saya bisa mudah ditransfer, gitu ya. Jadi penampilan ini banyak pertimbangannya, Mbak Tina, bukan hanya tadi mungkin masker, kacamata, sampai ada mentor saya namanya Pak Depri GS almarhum. Itu rambut, Mbak. Jadi rambut beliau tuh waktu gondrong, bayarannya tuh mungkin berapa ratus ribu gitu ya. Begitu beliau dirapiin rambutnya, walaupun umurnya lebih tua atau lebih senior, bayarnya langsung 10 kali lipat, Mbak. Jadi rambut ini, kata Pak Depri ini, punya energi tersendiri, memberikan dampak kredibilitas tersendiri gitu. Makanya saya ada gambar tuh istri ngirim, singa itu kalau rambutnya cepak kehilangan karismanya. Jadi dia bagusnya gondrong gitu. Nah kita juga begitu. Kalau kita pengen di corporate kerja, Aizen pengen jadi CEO ya jangan. Kalau kita di organisasi yang profesional ya gondrong-gondrong itu bukan pilihan gitu. Kecuali kita pekerja seni atau kita mungkin owner dari perusahaan bebas aja. Gitu. Tapi kalau kita pengen jadi profesional maka penampilan kita, potongan rambut, pilihan baju itu bukan brandnya, tapi sesuai konteks, rapih, enak dilihat, dan kita nyaman, orang lain nyaman. Itu sih Mbak Tina sebenarnya. Nah, itu prinsipnya ya Aizen. Dan yang paling penting tadi ya, kalau kita simak nih apa yang disampaikan oleh Coach Ari adalah, pertama kenalin dulu juga kitanya kayak apa ya.
kemudian situasinya, tempat yang mau kita kunjungin kayak apa, kita ada di posisi mana gitu. Jadi lakukan sesuai dengan keperluannya pada konteksnya gitu. Jangan juga misalnya nih kita mau ke kantor tadi ya pakai kaos oblong, pakai sendal jepit gitu yang nggak pas juga gitu ya. Karena kita bukan Steve Jobs guys gitu ya. Jadi lihat hal-hal seperti itu gitu ya. Saya jadi ingat juga nih Mas Ari, dulu waktu saya juga masih baru-baru lulus S2 gitu kan. Nah waktu itu saya membantu asesmen para C-level gitu. Nah saya juga kan masih kelihatan junior gitu. Jadi yang disuruh waktu itu adalah Tina pakai blazer, pakai high heels, lipstiknya warna merah gitu. Sehingga memang menampilkan otoritas sebagai seseorang yang emang senior dalam dunia assessment gitu. Dan ketika saya lakukan memang orang nggak mempertanyakan ini baru lulus atau enggak gitu. Orang ya udah langsung aja gitu. Nah, langsung kelihatan kredibel ya. Langsung ke kredibel. Karena pernah juga saya tampil apa adanya banget, nggak pakai lipstik. Dulu nggak suka pakai lipstik guys. Dan akhirnya orang nanya, ini adek baru lulus, gitu. Dan memang ternyata penampilan matters, gitu. Mungkin satu yang perlu saya tambahkan Mbak Tina mengenai penampilan. Jadi kalau kita lihat penampilan ini juga bisa memanipulasi orang kan. Pada saat kita tampil dengan profesional, keren, ini juga bisa membuat orang lain itu percaya tiba-tiba dengan kita. Dan kita bisa gunakan ini untuk memanipulasi orang. Jadi penipu juga melakukan trik yang sama. First impression yang meyakinkan, kemudian digunakan untuk sesuatu yang merugikan orang. Jadi waktu itu kita bahas dengan para communicator gitu ya. Jadi mana batas antara manipulatif dan etikal, gitu ya. Batasnya jadi begini Mbak. Ini setelah diskusi panjang gitu ya. Jadi dia akan menjadi etis. Kalau tujuan kita rapih, Mbak Tina memakai lipstick, high heels, tujuannya agar membuat para C-level langsung bisa assessment dengan baik. Betul. Mereka dapat hasilnya dengan baik. Betul. Jadi fokus, nggak mikirin yang lain-lain gitu. Tujuannya adalah agar mereka dapat hasil assessment dengan baik. Sama istri saya juga misalnya pakai masker. Tujuannya agar pasien cepat sehat, hasilnya cepat Profesor juga pakai kacamata supaya nggak banyak mempertanyakan umurnya dan lain-lain, ilmu tertransfer dengan baik. Nah manipulatif sebaliknya. Bagaimana saya menipu dia? Bagaimana saya dapat untung, dia rugi? Nah itu jadi manipulatif. Jadi pakai lipstick, high heels, atau pakai kacamata, atau pakai jas supaya saya bisa merugikan, mengambil keuntungan dan membuat orang lain itu ya kita dapat sesuatu dari dia dan dia jadi rugi. Itu manipulatif. Jadi batasnya itu memang tipis gitu ya. Dia mirip gitu, tapi beda antara dia punya etika yang baik dengan yang manipulatif. Itu sih Mbak Tina. Betul, setuju sekali. Jadi memang balik lagi sebetulnya ke niat, ke tujuannya juga gitu ya. Dan tapi saya jadi men-trigger juga ini. Jadi kita juga hati-hati guys. Jadi jangan juga gampang langsung percaya dengan visual first impression juga gitu. Sehingga memang apalagi nih untuk para HR gitu ketika melakukan assessment, kalau orangnya juga udah canggih belum tentu loh dia benar-benar smart as penampilannya, sehingga memang perlu kita gali lagi gitu. Dan itulah pentingnya tadi pemilihan kata juga untuk menentukan, untuk merepresentasikan apa yang ada di dalam pikiran dan di dalam diri kita, nilai-nilai kita. Nah gimana nih tips untuk verbalnya sendiri itu Mas Ari? Untuk verbal ini memang ini nggak bisa dibohongi sih Mbak. Verbal ini emang pilihan kata yang menentukan kualitas seseorang tadi. Makanya penampilannya nih. Misalnya tim HR gitu ya, ada saat interview atau yang lagi viral sekarang gitu ya. Lewat Zoom ditanya apa, jawabannya apa gitu ya. Dan banyak banget sekarang saya lihat teman-teman HR tuh kecewa dengan interview gitu ya, yang pilihan katanya itu mungkin nggak sopan atau mungkin seenaknya gitu, sehingga ya langsung ditolak begitu saja gitu. Makanya verbal ini teman-teman ini juga perlu dilatih, dan ini latihannya memang harus memperbanyak diksi dan berbanyak literasi. Ya jadi harapannya nih kehadiran AI, harapannya ini memperkaya kita. Jadi kita bisa nanya, belajar mengenai perusahaan yang kita tuju, apalagi kalau CEO ya, dia bisa menggunakan AI itu untuk membaca situasi organisasi, situasi tim, dan membangun bagaimana mungkin pantun yang cocok aja bisa pakai AI kan. Betul banget. Pantun yang masuk di pagi ini apa, pilihannya apa, mau arahnya ke seru, jokes, atau mungkin ke sindiran, atau mungkin masuk ke peringatan, itu semua bisa dibantu oleh AI. Walaupun kita nanti yang akan memodifikasi dengan selera kita gitu. Jadi memang verbal ini, storytelling kuncinya di verbal Mbak. Jadi narasi ini jadi kunci. Maka kualitas orang itu nanti kelihatan dari pilihan katanya. Walaupun penampilannya keren, pada saat dia ngobrol kita lihat nih jujur atau mungkin agak manipulatif terasa waktu saat ngobrol. Makanya bener kata Mbak Tina tadi, para HR user yang ingin merekrut orang gitu ya, tentunya nanti kebongkarnya pada saat FGD atau kebongkarnya pada saat ngobrol gitu ya, karena ketahuan nih sebenarnya orang ini kemana sebenarnya arah dan tujuannya gitu sih Mbak Tina.
betul. Dan memang sekarang kita dimudahkan dengan AI, tetapi Aizen bukan berarti dengan adanya AI kita lupa untuk memperkaya diksi dan literasi kita. Tetap membaca itu important gitu ya. Seperti misalnya hari ini kamu sudah baca buku apa, Aizen? Kalau belum, yuk baca yuk ya, intermezzo. Nah, sekarang kita balik nih. Oke, tadi verbalnya udah oke, visualnya udah oke. Tapi ada orang yang datar aja kalau ngomong tuh yang akhirnya mau bilang semangat aja. Oke, teman-teman kita harus semangat. Akhirnya audiens ya, ini bapaknya nyuruh kita semangat, dianya aja nggak semangat gitu. Nah, gimana nih kalau Mas Ari ngelihat dari sisi tadi intonasi, vokal gitu, dan apa tipsnya deh gitu? Iya, kalau vokal ini memang pengaruhnya kalau dari Profesor Albert Mehrabian 38%, Mbak. Ya, cukup besar gitu ya. Kenapa besar porsinya? Karena memang banyak orang yang nggak mengeksplor ini gitu. Di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, jarang ada yang mengeksplor ini. Kalaupun ada yang mengeksplor itu banyak di area mungkin vokalis, penyanyi gitu ya. Padahal ini adalah skill yang dibutuhkan semua speaker. Jadi memang kalau nggak dilatih, dia nggak akan mengetahui kapabilitas vokalnya seperti apa gitu. Yang dia tahu, suara saya datar begini, suara saya emang begini, saya emang nggak bisa suara kayak orang ada smiling face, smiling voice, suara air, suara tanah. Ya saya nggak bisa karena dia belum mengeksplor, belum di stretching. Nah, CEO yang udah bisa menyentuh ratusan orang, ribuan orang, menggerakkan orang, storytelling yang membangun. Atau kita lihat Steve Jobs, Bung Karno, Obama, atau misalnya kita lihat presiden-presiden kita, Pak Jokowi, Pak Prabowo, Pak SBY. Di belakang layar itu ada tim, Mbak. Ada tim yang bekerja menjaga bagaimana intonasi, penampilan, karisma, wibawa, itu ada timnya dan khusus ya. Jadi tips dari saya adalah teman-teman, pertama adalah meyakini bahwa kita punya potensi dulu. Ya, jangan pernah ngomong bahwa aduh suara saya dari lahir udah datar banget, Pak. Jangan dulu ya. Karena belum ketemu mentor yang tepat aja. Ya, bukan hanya saya tapi banyak banget mentor yang bisa mengembangkan skill vokal kita. Ya, jadi pada saat orang tahu kapabilitasnya, misalnya suara saya yang tinggi segini, rendah begini, tengah begini, dan saya coba untuk membuat variasi, maka dia lama-lama nanti akan melihat, audiens itu melihat dia beda, Mbak. Contoh misalnya dia tampil dengan suara datar, maka audiens mukanya datar semua gitu ya. Pada saat dia mainkan emosi, dia mainkan intonasi, semangat pagi, terus dia mainkan, tahu nggak teman-teman? Audiens mukanya berubah, nggak datar lagi, muka audiens itu jadi, kok seru ya cerita dia kemarin waktu di lapangan gitu. Dia akan mengeksplor lagi, Mbak. Dia akan merasa bahwa, wah ternyata 5 menit yang ini beda. 5 menit yang ini terasa cepat, 5 menit ini terasa interaksinya bagus banget. Dia akan tumbuh tuh, tumbuh keinginan. Biasanya peserta-peserta training saya kalau udah menemukan sensasi audiens itu interaksinya bagus, terus dia merasakan dampak, manfaat, itu mic itu dikejar, Mbak. Jadi dimanapun dia mau, di kantor, di rumah, dimanapun, dia pengen megang mic karena dia lihat ternyata kalau aku yang maju, kalau aku latihan, seru ya acara di perumahan misalnya gitu. Seru ya acara di kantor, sambutannya jadi beda ya gitu. Jadi dia udah jadi pribadi yang terus pengen nambah jam terbang, pengen ngasih impact, pengen terus prepare setiap ada tampil itu dia udah menyiapkan konsep dengan baik. Jadi sekali lagi teman-teman, ini bisa dilatih. Jadi kalau lihat Mbak Tina juga perjalanannya lebih senior dari saya sebenarnya ya di dunia learning and training gitu ya. Pasti udah melihat banyak figur yang makin powerful dari waktu ke waktu. Itu latihan semua, Mbak. Nggak bisa tiba-tiba langsung intonasinya keren banget, bisa mainkan perasaan orang, itu semua latihan. Ya, itu guys. Jadi perlu latihan. Balik lagi latihan. The key is latihan memang gitu ya. Dan tadi sempat juga dibilang bahwa sebetulnya kalau kita udah tahu nih apa yang kita katakan itu ternyata berdampak pada orang lain. Kita bisa ngelihat ada binar-binar gitu ya di mata orang saat kita ngomong, ada seperti apa ya namanya happiness, Mbak. Happiness untuk akhirnya yaudah gue mau lagi deh ngomong. Kenapa? Karena ini sesuatu sumbangan yang bisa aku berikan gitu ya. Karena katanya ini kata ini saya sih guru saya, satu peluru itu bisa menembus hanya satu kepala, tapi satu kata bisa menembus banyak kepala. Tergantung kata yang dipilih apa gitu, dan latihan guys gitu. Nah, sekarang kita balik nih ke CEO. Kan CEO ini kadang-kadang kan punya waktu yang singkat ya. Waktunya nggak banyak, nggak punya privilege yang besar gitu. Sehingga di momen-momen tertentu dia juga perlu bicara singkat, padat, tapi memang powerful. Nah, ini juga pasti butuh latihan. Tetapi sebetulnya untuk latihan bisa memilih kata yang tepat, yang singkat, powerful, itu gimana Mas Arif gitu? Jadi memang sekali lagi, Mbak, orang yang sudah berada di level CEO itu kan kalau kita lihat dari journey kehidupannya dia
melewati fase-fase yang secara umum dia melewati berbagai macam tahapan struktur ya, sehingga sampai ke CEO. Atau kalaupun dia langsung mendirikan perusahaan dan dia membangun CEO, dia sudah punya pengalaman gitu ya untuk ketemu investor misalnya, atau dia langsung memimpin timnya gitu ya. Jadi kalau pada saat kita lihat CEO itu bisa dengan waktu yang singkat berhasil menyampaikan goals-nya, dulunya pasti dia pernah fail juga. Dulunya pasti pernah ya waktunya butuh waktu panjang dan nggak berhasil juga gitu ya. Jadi pada saat dia berhasil kok singkat, padat, kena. Nah, udah pasti dia melakukan preparation yang cukup. Udah pasti dia melakukan eksperimen juga. Udah pasti dia mungkin latihan minimal depan kaca lah. Ya, sehingga pada saat dia tampil di town hall dia bisa, atau tampil di sambutan, speech dan lain-lain, dia bisa menyampaikan dengan tepat dan dia bisa langsung mencapai goals-nya. Dan yang perlu diperhatikan Mbak Tina, mereka udah punya struktur. Jadi para mentor atau workshop itu biasanya orang ngasih framework atau struktur yang memudahkan semua orang. Oke, Mbak Tina, yang namanya latihan ini perlu diperhatikan sekali lagi yang saya sampaikan, bahwa latihannya ini bukan latihan sembarangan latihan yang ibarat teman sepak bola tadi Mbak Tina ya. Latihan sendiri ya di kompleks perumahan, sama latihan di akademi sepak bola Barcelona, La Masia atau Real Madrid atau klub besar itu beda Mbak. Jadi yang saya maksud latihan ini bukan latihan teman-teman tampil gitu ya terus nyoba pakai ChatGPT bisa gitu ya. Tapi kalau ada mentornya, misalnya ada guru atau expert sepak bola, expert tenis, expert golf, itu beda hasilnya. Gitu. Jadi saran saya adalah boleh berlatih, tapi tetap kita perlu penguasaan teori. Nah, teori ini didapatkan di workshop atau kita belajar e-course dan lain-lain. Kita dapat frameworks dan kita dapat struktur. Nah, CEO yang bisa tampil singkat ngehook, ya dia punya struktur. Termasuk stand up comedian punya struktur sampai ke punchline itu ada membangun premis dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat ada orang yang kok bisa singkat padat kena ya, itu semuanya latihan penguasaan struktur dan di feedback. Nah, baru bisa mencapai titik di mana kalau udah menguasai itu silakan aja sendiri mandiri. Nah, untuk terus berkembang dan untuk bisa memberikan dampak dimanapun forumnya. Gitu sih Mbak Dina. Oke, jadi memang perlu struktur, latihan, dan mentor sebenarnya untuk bisa memberikan feedback. Nah, IRC hadir sebetulnya bisa memberikan layanan ini. Bisa misalnya dengan memilih coach Ari gitu, atau bisa juga dengan coach-coach lain tergantung nanti praktisinya di mana. Tetapi kalau kita memang mengusulkan nih ya kepada teman-teman, ya yuklah kontak-kontak kita lah biar mendampingi para CEO-nya, serta kalau HR mungkin mendampingi timnya gitu ya. Baik, tadi kita udah ngomongin soal gimana sebetulnya bicara singkat, padat gitu. Nah, tapi kadang-kadang gini Mas Ari, kadang-kadang kita nggak punya waktu untuk melakukan persiapan gitu ya. Katakanlah tadi perlu bikin skrip, bikin apa. Tiba-tiba nih kita datang sebagai tamu doang dan nggak ada tujuan apapun ya guys, ya Aizen untuk nanti kita speech. Tiba-tiba karena kita hadir di acara itu, yang punya acara nodong. Silakan Ibu Tina berikan sambutan, silakan Pak Ari berikan sambutan gitu. Dan kita nggak ready gitu. Nah, gimana ngadapin situasi kayak gini nih sebagai seorang CEO, Mas? Ya, saya menyebutnya impromptu speech ya. Tiba-tiba disuruh maju. Nah, sekali lagi Mbak, kalau nggak punya jam terbang, kalau nggak punya struktur, nggak punya persiapan, ya itu akan jadi satu musibah. Ya, musibah karena tiba-tiba suruh maju, saya ngomong apa gitu. Dan pasti bingung banget sama situasi. Dia baca keadaan, belum pernah latihan, belum pernah workshop, nggak punya mentor, nggak punya coach. Pasti di situ bisa lambat sekali, suasana jadi hening atau suasana jadi awkward gitu ya, karena bingung mau ngomong apa. Tapi kalau udah terlatih, udah punya kekuatan struktur, misalnya saya sharing struktur storytelling, karena storytelling ini value-nya tinggi sekali, bahkan AI ini nanti bisa dikalahkan oleh storytelling ini. Ini cakep. Sebentar saya pause dulu karena belum tentu nih Aizen kita ini tahu sebetulnya storytelling itu apa. Gitu. Boleh dikasih penjelasan dikit storytelling itu apa, Mas? Siap. Storytelling ini adalah skill bercerita dengan konteks yang sesuai, dengan tujuan yang sesuai supaya goal kita tercapai. Gitu. Jadi ada banyak struktur yang memang dipelajari di workshop ya Mbak ya. Misalnya bagaimana struktur opening, itu kita ada salam sapa, apresiasi, perkenalan objektif, ada struktur konteks. Konteks itu mulai dari bagaimana kita membuat orang tertarik, what's in it for me, apa untungnya buat saya mendengarkan Anda. Bisa ditambah dengan ide, mungkin ada logika pendukung, fakta, sampai impact. Sampai closingnya juga bagaimana kesimpulan, bagaimana keluar dengan call to action dan keluar dengan beautiful exit atau keluar dengan indah. Jadi ada struktur pada saat orang tampil. Nah, tapi storytelling ini bisa diletakkan di konten, di tengah juga bisa, di awal juga bisa. Strukturnya simple. Jadi struktur ini banyak banget Mbak Tina. Saya belajar struktur ini kemarin workshop di Harvard juga belajar struktur, ada 7 struktur. Sebelumnya saya ngambil sertifikasi juga mengenai storytelling khusus. Nah, tapi ternyata waktu saya collapse dengan
Bang Raditya Dika gitu ya. Ternyata punya struktur yang menurut saya ini paling pas dan saya share di kelas-kelas saya. 4 struktur storytelling yang paling simpel. Oke, gimana tuh? Yang pertama, story itu harus ada karakternya. Jadi kalau kita lihat film, semua film itu harus ada karakter. Mau Mission Impossible, kayak Jumbo, kayak Titanic, kayak apapun film harus ada karakternya. Nah, karakter itu bisa siapapun. CEO bisa menjadikan dirinya sebagai karakter, seluruh karyawan sebagai karakter, para leader sebagai karakter, investor sebagai karakter. Jadi bebas. Bahkan teman-teman di IRC juga karakter nih, ya. Nah, sebuah karakter itu punya tujuan. Jadi karakter pasti punya tujuan. Misalnya Mission Impossible tujuannya membuat dunia damai. Atau Jumbo misalnya tujuannya pengen mimpinya tercapai juara di lomba antar desa misalnya. Atau apapun pasti punya tujuan. Nah, setelah karakter dan tujuan, cerita seru kalau dia ketemu tantangan atau hambatan. Ya, jadi perlu diceritakan strugglingnya, perlu diceritakan obstacle-nya, apa yang dihadapi. Makin pahit-pahit makin seru. Ya, kemarin saya nonton Mission Impossible, temennya harus menghadapi bom dan akhirnya meledak. Gitu ya. Itu tantangannya banyak banget. Yang terakhir baru keluarlah solusinya. Solusi itu produk yang ditawarkan CEO, harapan CEO, kolaborasi yang diharapkan dan lain-lain. Jadi simpel, misalnya CEO ngomong mengenai karakter seluruh karyawan. Seluruh karyawan tujuannya adalah seluruh karyawan saya harapkan semangat tahun ini. Nah, udah 2 karakter tuh. Karyawan semangat tahun ini. Nah, tapi ya CEO harus menyampaikan tantangan. Tantangan global sekarang begini. Tantangan Indonesia begini. Tantangan di tempat kita begini. Semua departemen begini kondisinya. Hubungan komunikasi begini. Maka saya sarankan mulai tahun ini kita semua training di IRC. Misalnya gitu ya. Jadi IRC jadi solusi, jadi produk. Jualannya di situ gitu ya. Jadi pada saat dia bertahap, ada sequence, itu jadi seru, Mbak. Ya, jadi orang ngerasa flow, apalagi dimainkan dengan intonasi, dimainkan dengan ekspresi. Maka orang lihat, bener ya, kita harus workshop deh. Karena SDM ini perlu di-develop. Kalau mereka menjadi orang yang berkualitas, maka apapun yang kita lakukan jadi berkualitas. Jadi segala macam sekarang paling bagus dibungkus dengan cerita, karena 22 kali lebih diingat daripada data dan fakta saja. Itu sih Mbak Tina. Jadi storytelling powerful ya. Jadi karakter, kalau di organisasi kita bilang challenge itu adalah pain point-nya gitu ya. Sama terakhirnya adalah give solution-nya. Jadi kalau misalnya apalagi nih ya, kita misalnya nih ya karyawan mau ketemu sama CEO atau top leaders, ketika kita datang jangan selalu bawa masalah, selalu bawa solusinya juga gitu. Jangan pain point aja yang dikasih gitu. Nah, ini kan tadi kita dari tadi ngomongin CEO-nya gitu ya, speak CEO-nya. Tapi yang Aizen di sini tuh banyak yang sebetulnya belum jadi CEO, bahkan mungkin ada mahasiswa, ada teman-teman yang baru memulai karir, tapi pengen nih bisa confidence gitu ya. Jadi gimana nih buat mereka, Mas? Siap. Yang pertama buat teman-teman Aizen, ini saya barusan minggu lalu ya Mbak, Forbes itu melakukan survei bahwa communication skill ini adalah salah satu skill yang paling valuable di 2025 untuk karir semua Aizen. Ya. Jadi kalau teman-teman Aizen punya communication skill, ini akan ngebooster semuanya. Performance, kolaborasi, sampai bagaimana approach semua orang yang mau kita yakinkan gitu ya. Jadi untuk Aizen sendiri, saya punya formula yang saya share di berbagai macam kelas ya Mbak Tina ya, namanya Ideas. Ideas ini formula yang memang saya bangun sehingga jadi satu company juga gitu ya. Jadi yang pertama ini memang saya menyebutnya I. Jadi I-nya ini adalah inner power, inner affirmation, kekuatan dalam diri harus dibangun. Jadi kekuatan Aizen ini adalah PD yang pas. Jadi kadang-kadang Aizen ini ada beberapa yang saya lihat juga overconfident juga gitu ya. Jadi sama CEO lewat-lewat doang, mannernya nggak ada. Banyak CEO-CEO yang juga pusing juga nih Mbak Tina ngelihat anak-anak ini kok kayak mereka nggak punya manners gitu ya. Jadi PD itu boleh, tapi kalau overconfident dia jadi misleading, jadi nggak nyaman juga para top leader untuk berkomunikasi dengan kita. Jadi pertama dalam diri bangun confident, tapi pas. Pas itu berarti jangan rendah diri banget, tetap humble, tapi harus punya kayak value bahwa saya punya keunikan, punya satu solusi yang mau saya tawarkan. Nah, dan saya yakin solusi ini karena experience saya sendiri yang tahu. Gitu harus yakin bahwa solusi kita langka. Ya. Jadi PD dulu. Jadi PD itu bukan petantang-petenteng guys. Ya itu bahaya tuh. Tapi ya itu tadi ya, kita tahu kemampuan kita apa dan kita udah nguasain gitu ya. Harus tahu strength kita di mana, weakness di mana, pokoknya harus kenal diri. Ya, jadi inner power itu sekali lagi modal dasar, confident, mentalnya juga ya. Mentalnya dibangun juga karena banyak mental challenge di mental juga kan. Kemarin saya baru saja sharing di salah satu konsultan besar dunia juga ya, bahwa mental ini kalau udah kena dia
ngaruh ke confident, Mbak. Makanya ada psikolog-psikolog yang hadir untuk ngebantu gitu ya. Jadi mental sampai spiritual. Jadi ini kekuatan dalam diri. Yang kedua delivery. Delivery ini skill yang tadi kita bahas, storytellingnya gimana. CEO ini kan waktunya pendek nih. Maka Aizen ini perlu preparation, belajar lagi. Mungkin bukan presentasi lagi sekarang, tapi udah pitching skill. Lebih pendek lagi, gimana hitungan detik bisa berhasil. Nah ini saya sering kolaps dengan Pak Sandiaga Uno ya. Kita sharing mengenai pitching skill ini ya. Bagaimana 90 detik di dalam lift bisa mendapatkan goal kita. Ya, bukan jadi, 3 menit lagi ya. 3 menit, lebih pendek. 90 detik udah tanya jawab lagi, Mbak. Ya, jadi 90 detik udah termasuk tanya jawab dan saya akan dukung kamu gitu. Ya. Kemudian effect ini tools. Jadi ideas tadi inner power, delivery, effect. Effect ini tools artinya kalau misalnya kita tampil dengan slide, dengan Canva atau ada waktu durasi lebih panjang, dengan video, dengan mic, dengan Zoom. Ini semuanya harus jadi alat pendukung. Jangan sampai karena online terus kita mikir gini nih, ya saya kalau online pasti nggak meyakinkan, sedang presentasi, storytelling saya pasti kurang. Hati-hati nih, self-talk atau cara kita berkomunikasi sama diri ngaruh ke energi kita. Makanya kita bangun confident, mau online, offline, dimanapun, kita tetap showtime. Kita berikan yang terbaik. Gitu ya. Yang keempat, otentik. Hanya otentik. Otentik itu, ya semua orang punya gaya, punya style, punya asal muasal, punya dialek, enjoy aja, ya. Jadi terima aja dan tampil yang terbaik dimanapun. Yang terakhir self assessment. Self assessment itu adalah reflect terus. Gitu. Kalau belum berhasil jangan, ya nggak berhasil nih. Aduh berarti komunikasiku parah, enggak. Itu semuanya bertahap. Jadi dari awal kita jelasin, CEO yang keren banget tampil di depan, dulunya juga pernah boring. Stand up comedian yang keren banget, lucu banget, dulunya pernah garing. Aktor yang sekarang mahal banget, dulunya murah banget dan gratis bahkan ya awal-awal karirnya. Jadi teman-teman terus berlatih lagi-lagi, tapi berlatih jangan hanya berlatih ya, deliberate praktis, berlatihnya dengan kalau bisa ada mentornya, teorinya kita kuasai, struktur kita kuasai, baru kita terus kembangkan. Gitu sebetulnya. Dan tadi ideas, ingat kan apa ideas? Kalau ingat nanti ketik aja di kolom komen apa ideas gitu. Dan kalau mau belajar lebih lanjut, kita ada kelasnya ya. Nah kalau kita lihat lagi tadi ya, teman-teman misalnya nih udah menerapkan ideas mulai dari innernya, kemudian udah latihan deliberate-nya kan, delivery-nya gitu ya, dan mereka juga udah melakukan evaluasi gitu ya, dan otentik dengan logatnya gitu. Gayanya. Nah, tapi kadang-kadang ada nih Aizen yang kayak, tapi gue suka gayanya dia nih gitu ya, jadi dituruh plak-plak mulai dari intonasinya, suaranya, tampilannya gitu, sampai autentifikasinya itu hilang gitu. Dia ke original ya. Nah gimana nih menurut Mas Ari, apa tips buat teman-teman nih? Iya, namanya ngefans ya Mbak ya. Ngefans itu sampai kalau orang ngefans K-pop itu sampai tariannya juga dia persis sama gitu ya. Betul. Tapi seiring waktu, nggak apa-apa, kita namanya modeling dulu nggak apa-apa. Tapi kalau bisa jangan hanya satu model. Karena nanti kita bisa benar-benar jiplak dan mirip banget gitu ya. Untuk menemukan authenticity, saran saya memang kita perlu beberapa figur yang memang kita modeling, kita coba trial juga, sehingga kita menemukan mana yang saya paling nyaman dengan gaya saya. Dan jangan lagu dieksplor dengan gaya sendiri. Jangan pakai kita niru, wah ini saya suka banget bapak ini gitu ya, tiru persis. Boleh, tapi nanti kita juga perlu lihat benchmarking ke berbagai macam figur authority yang punya kekuatan yang lain. Harapannya kalau udah misalnya ketemu 7 role model aja, warna kita jadi berubah Mbak. Kita punya warna sendiri, punya bahasa diksi sendiri, yang harapannya itu jadi style kita, otentik gaya saya gitu. Jadi saran saya boleh punya ngefans banget sama satu orang, tapi jangan terlalu fanatik buta banget gitu ya. Butuh melihat style-style yang lain untuk memperkaya kita, gitu sih Mbak. Oke, dan akhirnya kita keluar menjadi pribadi yang justru bisa jadi lebih dari orang yang kita idolakan. Betul gitu. Sekali, betul. Karena kadang-kadang ya, saya pernah ketemu sama seorang speakers, dia memang mirip dengan seseorang. Terus dia bilang, tapi gue kalau harus disuruh maju gitu, butuh waktu sampai 2 minggu dan harus ngapalin bener-bener, dan itu konten yang dia mau itu, si role modelnya itu udah pernah ngajarin, jadi dia benar-benar copy paste gitu. Dan itu memang salah satu juga ketentuan yang dia bawa ketika dia bikin organisasi. Jadi misalnya nih dia mau menciptakan trainer-trainer baru, nah itu harus keteplek kata-katanya, pemilihan diksinya sama persis. Nah ini gimana Mas Ari melihat ini? Terutama untuk institusi ya, kan kadang-kadang gini nih, topiknya udah bagus. Contohnya misalnya kita punya training katakan Speak Like CEO, Mas Ari yang bawakan, karena kece banget. Dan permintaan banyak nih, Mas Ari kan nggak bisa dibelah. Jadi saya misalnya bikin ketentuan nih, cari trainer yang bisa seperti Mas Ari dan harus jadi Mas Ari. Nah, what do you think about it?
Kalau untuk guidance, menurut saya perlu tetap. Ya, karena kita lihat bahwa model ini, learning design ini terbukti berdampak. Tapi pada saat orang lain membawakan terpaksa dengan gaya speaker yang itu menurut saya jadi tantangan yang sangat berat, Mbak. Karena bisa niru persis ya. Saya pernah dulu jadi translatornya Tony Robbins gitu ya. Saya mencoba meniru cara dia membawakan dengan gaya bahasa Indonesia. Ternyata emang saya exhausted banget, Mbak. Benar-benar capek banget karena berjam-jam harus dengan energi begitu kan. Jadi ternyata orang kalau niru gaya orang bisa, tapi akan sangat capek banget gitu ya. Dampaknya adalah dia bisa workshop sehari gitu ya, tapi setelah itu mungkin dia istirahat dulu 2 hari gitu. Besoknya udah nggak bisa tampil lagi karena ngikutin aturan yang strict banget dari guidance atau pilihan kata yang ada. Jadi saran saya adalah guidance boleh diambil semua yang bagus, bahkan slide-nya semua sama, tapi harus punya gaya story yang sendiri. Dia bawakan dengan perspektif dia dan pengalaman dia, itu lebih kuat ya. Kenapa? Karena dia nggak bawa cerita orang lain kan, dia bawa cerita dia bawa perspektif dia, pengalaman dia bungkus dengan sama guidance-nya, metode yang sama. Itu menurut saya dampaknya akan retention-nya atau impact dari trainingnya akan jauh lebih baik karena dia bawain dengan enjoy. Beda ya, orang tertekan sama enjoy itu pasti beda banget pada saat harus sama itu pasti beda banget. Betul. Dan ini berlaku juga untuk organisasi, guys. Jadi kalau misalnya CEO-nya biasanya ngisinya apa, tiba-tiba CEO berhalangan dan Anda diminta untuk mewakili, nah boleh itu dijadikan guidance. Tetapi bukan berarti kamu harus menjadi CEO kamu, tetap dengan diri kamu aja gitu ya. Oke. Dan karena waktu juga, Mas Ari, ini sebetulnya masih seru banget, masih banyak yang kita bisa explore. Tetapi jangan khawatir, kita ada kelas-kelasnya dan mungkin nanti suatu saat kita bisa undang lagi gitu ya. Nah, sebagai penutup, Mas Ari, kira-kira apa nih message terakhir untuk Aizen kita? Siap, teman-teman Aizen semuanya. Ini communication skill nih memang kata orang sih dari kecil kita udah ngobrol gitu ya, Mbak Tina, ya. Betul. Dari kecil kita udah bisa komunikasi dengan siapapun, tapi please, ini bukan skill yang bisa didapatkan tiba-tiba, gitu. Bukan skill yang teman-teman karena saya lulusan S1, S2, teman-teman langsung memiliki skill kemampuan bagaimana storytelling, persuasion dan lain-lain. Ini skill yang perlu dilatih, ya. Tapi sebelum dilatih jangan lupa harus menguasai dulu framework, teori, pendukung agar latihan kita benar-benar memberi dampak buat karir kita. Jadi saran saya buat Aizen adalah pertama, jangan ragu untuk belajar. Belajar itu nggak harus dari workshop ya. Bisa dari e-course, bisa dari YouTube, cari figur-figur yang kuat. Dan jangan aja lihat mereka tampil. Di balik layar, kita bongkar tuh apa struktur mereka ya. Bagaimana mereka bisa membuat story itu bisa kena ya. Dan setelah itu teman-teman, jangan lupa banyakin literasi, belajar terus dari berbagai macam sumber. Nah mudah-mudahan kalau kita mau berlatih, dan jangan baper kalau di feedback juga. Karena memang champions itu kan dia suka banget dapat feedback gitu ya. Jadi di feedback, self assessment itu penting. Mudah-mudahan dengan begitu komunikasi kita dari semakin hari semakin baik, dan ini pasti berdampak kepada value kita, karir kita, kehidupan kita, dampak kita, nilai kita juga akan bertambah. Jadi sekali lagi ini skill yang kelihatannya simple gitu, kelihatannya udah kita miliki, tapi justru organisasi atau CEO juga kalau nggak menguasai skill ini, apalagi Aizen, ini sangat menghambat performance. Jadi sekali lagi selamat berlatih, selamat belajar, selamat terus meningkatkan kemampuan komunikasinya. Itu sih Mbak Tina. Oke, luar biasa sekali. Jadi semoga nanti setelah melihat podcast ini, teman-teman Aizen, para CEO juga bisa berlatih mencari mentor yang tepat dan memiliki struktur speaking ya yang presentation yang dan akhirnya dengan waktu yang tidak panjang pun bisa tampil. Impromptunya juga terlatih gitu ya. Dan kapan saja, situasi di mana saja bisa tampil dengan prima, dengan tadi autentifikasinya tetap dapat ya gitu. Wah, luar biasa sekali ya Mas Ari. Tapi sebelum kita akhiri guys ya, Aizen, kami memiliki kenang-kenangan dulu untuk Mas Ari. Semoga nanti ini juga menjadi simbol Mas Ari bahwa kita komit untuk selalu berkolaborasi, memberikan dampak kepada Aizen dan teman-teman untuk selalu bertumbuh dan berkembang. Siap. Terima kasih Mbak Tina. Ini boleh dibuka ya? Silakan. Coba dibuka. Oke, ini teman-teman. Semangat semua Aizen ya. Terus berlatih. Pokoknya makin sukses semuanya ya. Oke, semoga ini nanti bisa dimanfaatkan juga Mas Ari ya. Baik Aizen, nggak berasa waktu sudah berlalu ya untuk episode 2 kali ini. Dan jangan lupa saksikan kita di iSpotlight episode berikutnya yang akan menghadirkan para motivator, tokoh, dan juga para pemimpin yang akan membantu membentuk masa depan yang lebih gemilang. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye.